Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Narju biha jannatahu wa ridah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, kasih sayangnya, sehingga kita semuanya sampai detik ini masih diberikan kesehatan, diberikan Islam, iman. Mudah-mudahan setiap hari kita mampu menyempurnakan, sehingga insya Allah itu menjadi modal dan bekal kita menuju tahap takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk meniti jalan beliau, dan Allah mengizinkan kelak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan ngaji fikih muqaranah kita. Terakhir masuk bab baru tentang masuk bab mandi besar ya. Fi ma'rifatil amal fi hadhihi taharah. Apakah mandi besar itu butuh ada sedikit pijatan atau hanya cukup mengguyurkan air ke seluruh tubuh? Kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sekarang masuk di pembahasan kedua, al-mas'alatu tsaniyah, ikhtalafu hal min syuruti hadhihi taharah an-niyah amla. Ya. Mereka para ulama berbeda pendapat terkait dengan syarat mandi besar itu, apakah butuh niat atau tidak. Nah, bab ini sama persis dengan dulu pada saat pembahasan wudhu. Apakah wudhu itu butuh niat atau tidak? Mayoritas para ulama mengatakan, jumhur ya, membutuhkan niat ya. Malik, Syafi'i, Ahmad ya, Abu Thawr, wa Dawud wa ashabuhu rahimahumullahu jami'an ila anna niyah min syurutiha. Baik wudhu maupun mandi itu membutuhkan niat ya. Niat itu syarat sahnya mandi besar, dan itu yang membedakan antara mandi besar dengan mandi bersih-bersih biasa ya. Tapi ada Abu Hanifah sendiri dan Imam Ats-Tsauri mengatakan boleh mandi besar itu tanpa niat ya. Sama di wudhu juga waktu itu juga demikian, sama persis ya. Nah, jadi misalnya ada seseorang yang kemudian sedang junub, terus kena hujan di jalanan, basah kuyup dia, atau dia kemudian berenang atau di laut begitu ya. Nah, semuanya terguyur basah, itu sudah dianggap mandi besar menurut Abu Hanifah ya. Tanpa niat pun tidak apa-apa. Nah, kemudian apa sebab perbedaan mereka? Sama persis dengan perbedaan waktu kita membahas wudhu di sebelumnya ya, pembahasan sebelumnya. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, kemudian sama ini bab al-madmadah wal istinsyak. Apakah mandi besar butuh berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung? Itu sama persis perbedaannya pada saat membahas wudhu di beberapa waktu yang lalu ya. Ikhtalafu fil madmadati wal istinsyak fi hadhihi taharah aidan kahtilafihim fihima fil wudu. Hal huma wajibani am la? Apakah berkumur dan masukkan air ke hidung itu gurah ya? Itu wajib atau tidak ya?
Fadzahaba qaumun ila annahuma ghairu wajibaini. Ya, tidak wajib. Dan yang kedua, pendapat kedua wajib. Yang mengatakan tidak wajib adalah Imam Malik dan Syafi'i ya. Mazhab Malik dan Syafi'i tidak sampai menjadikan kedua amal itu sebagai suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Kalau tidak berarti nggak sah, nggak sampai begitu. Artinya kalau tanpa kumur dan gurah itu masukkan air ke hidung, ya sah tetap wudhu dan mandinya. Tapi Abu Hanifah mengatakan wajib. Jadi satu sisi Abu Hanifah ini tadi tanpa niat boleh, tapi di sisi lain mewajibkan berkumur dan memasukkan air ke hidung. Ya begitulah para ulama ya. Kadang menguatkan salah satu amalan dan yang lainnya melemahkan yang lainnya. Wasababu ikhtilafihim, apa sebab perbedaan mereka itu adalah mu'aradatu zahiri hadithi Ummi Salamah lil ahadits allati nuqilat min sifati wudu'ihi alaihi salatu wassalam fi tuhrihi. Ada seakan pertentangan antara hadis Ummi Salamah, salah satu istri beliau, tentang hadis-hadis yang dinukil terkait dengan sifat wudhu beliau, ya. Bahwa hadis yang dinukil itu ada di situ beliau melaksanakan kumur dan masukkan air di hidung. Sebagian yang lain ya, hadis Ummi Salamah itu tidak ada perintah ya, tidak ada perintah untuk berkumur dan masukkan air ke hidung itu. Nah, faman ja'ala hadis Aisyah wa Maimunah mufassiran li mujmal hadis Ummi Salamah, terkait untuk yang mandi kemarin kan ada 3 hadis ya. Ketiga-tiganya cara mandi itu diriwayatkan oleh istri beliau semuanya, Aisyah, Ummu Salamah, kemudian Maimunah. Yang paling lengkap itu memang hadis Aisyah dan Maimunah. Sementara yang hadis Ummi Salamah beliau meriwayatkannya agak global, memang cukup diguyur saja. Nah, kemudian dari situlah terjadi perbedaan itu ya. Yang Aisyah dan Maimunah itu kan menyebutkan sebelum mandi ya wudhu sama persis seperti wudhunya mau sholat, baru mandi gitu ya. Jadi mukadimahnya mandi besar itu wudhu dulu. Bedanya kalau Aisyah itu wudhunya lengkap total sampai kaki, hadis Maimunah itu basuh kakinya terakhir sebelum selesai mandi. Jadi setelah wudhu disisakan kaki baru mandi besar, terakhir kali cuci kaki. Itu saja bedanya sifat mandinya yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Maimunah. Tapi Ummu Salamah lebih ringan, hanya diguyur saja tanpa digosok pun, yang penting semuanya basah sudah cukup. Nah, dan juga firman Allah, wa in kuntum junuban fattoharu, jika kalian sedang junub maka bersucilah. Nah, ya. Jika dianggap hadis Aisyah itu mufassiran li mujmal, mufassir itu menjelaskan globalnya hadis riwayat Ummi Salamah, maka mewajibkan kumur dan istinsyak ya. Tapi jika dianggap hadisnya itu seakan bertentangan, maka tidak mewajibkan berkumur dan istinsyak, tapi di bawah hanya sunnah saja gitu ya. Di bawah hadis itu, hadis Ummi Salamah dan hadis Aisyah dan Maimunah dianggap sunnah saja, tidak sampai wajib. Kemudian berikutnya hukumnya menyela-nyela rambut atau kepala ya saat mandi ya. Kalau kita sekarang keramas pakai sampo ya, itu bagian dari menyela-nyela. Dulu di sela-sela. Apakah itu wajib atau tidak? Mazhab Malik sunnah saja, tidak perlu di sela-sela. Kalaupun iya sunnah, nggak sampai wajib. Tapi mazhab yang lain wajib ya. Mazhab yang lain wajib. Waqad aduda mazhabahu man aujabat takhlil. Jadi Imam Malik ini dibantah mengatakan tidak wajib itu dengan riwayat dari pendapat kedua. Ada satu riwayatnya Abu Dawud dan Tirmidzi, tahta kulli sya'ratin janabah.
di setiap helai rambut itu ada junub. Ya, ya Allah alam seperti apa ya. Yang jelas mandi besar itu kan mengembalikan semangat kembali gitu kan. Guyur tubuh itu segar ya dan lebih fresh lagi. Jadi setiap helai rambut itu ada junubnya ya. Fa'angkul basyarota, maka bersihkanlah kulitnya itu semuanya ya. Wabulu, dan basahilah rambutnya. Jadi basahilah rambutnya kan berarti ya semua ya. Semua rambutnya dibasahi. Kecuali kemarin ada semacam keringanan bagi wanita yang kemungkinan rambutnya sangat panjang, pintalannya boleh tidak dibuka, tapi sebaiknya ya dibuka semuanya, dibasahi ya. Nah itu tentang menyela-nyela rambut ya. Kalau kita laki-laki ya karena pendek ya pasti basah semuanya. Pasti basah ya. Nah kemudian yang masalah terakhir terkait mandi ini adalah ikhtalafu hal min syarti hadhihi thahara al-faur wa tartib, apakah harus segera diselesaikan dan urut. Nah itu sama persis juga dengan ikhtilaf mereka dalam bab wudu ya. Fa innahu lam yunqal alaihi salatu wassalam ma tawadda'a qat illa murattaban mutawalian, karena Nabi selama wudunya beliau melakukan secara urut juga segera, jadi tidak ada jeda antara basuh muka dengan tangan, langsung segera. Sama juga mandi, berarti wudu dulu seperti wudunya sholat, kemudian dibasahi kepala, diguyur 3 kali, baru kanan 3 kali, kiri 3 kali, atau langsung guyur semua total. Yang penting basah semua ya, mutawalian ya, segera menyelesaikan. Faqad dhahaba qaumun ila anna tartib fi hadhihi taharah abyan minha fil wudu ya. Sebagian kaum berarti tidak banyak ya, mengatakan bahwa urutan dalam hal mandi ini itu lebih jelas ya, lebih harus dilakukan daripada di wudu. Wadzalika bainar ra'si wa sairil jasad. Jadi kepala kemudian baru tubuh yang lain. Nah, berdasarkan hadis Ummi Salamah tadi, innama yakfiki, kamu mencukupkan untuk tahsi ala ra'siki thalatha hathayat, cukup diguyur 3 kali, 1 2 3, tsumma tafidul ma ala jasadika. Di situ kata tsumma berarti menunjukkan urutan. Karena dalam bahasa Arab itu kalau tidak menunjukkan urutan pakai wau ya. Wa tafidil ma'a ala jasadika. Kalau itu enggak jelas. Misalnya ja'a Muhammadun wa Aliyun, itu yang masuk duluan enggak jelas itu. Bisa Ali dulu atau Muhammad dulu ya. Atau bareng bisa masuk kalau pakai ya. Tapi kalau pakai fa itu langsung urut tapi langsung, berikutnya segera. Tapi tsumma boleh ada jeda. Setelah kita guyur 3 kali urut tapi mungkin jeda sabunan dan sebagainya, itu masih boleh guyur yang lainnya ya. Itu tanpa ada perbedaan di antara ahli bahasa ya, bahasa Arab, antara wau, fa dan tsumma itu memang berbeda secara makna. Dan hadis teksnya itu pakai tsumma ya. Dan itu menunjukkan urutan, berarti pertama yang diguyur kepala bukan badan gitu ya, untuk mandi besar itu yang menguatkan ada urutannya itu. Nah itu terakhir di bab mandi ya. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir ya. Kita masuk bab berikutnya tentang hal-hal yang membatalkan mandi ya. Al aslu fi hadzal bab, dasar dari bab ini adalah wa in kuntum junuban fattoharu, jika kalian junub fattoharu maka bersucilah. Kemudian firman Allah juga wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kul huwa adzan, haid adalah adzan, kotoran ya. Nah kemudian berikutnya pembahasannya terkait dengan keluarnya, jadi
mandi besar itu akan batal jika kita junub lagi. Keluar mani atau wanita juga sama junub atau haid, sedang haid. Wattafaqal ulama ala wujubi hadhihi thahara ala hadatsaini. Para ulama sepakat bahwa mandi itu wajib bagi dua hadas besar itu ya. Pertama, khurujul mani ala wajhi sihhah fin naumi au fil yaqadhah min dzakarin kana au unsa. Jadi keluarnya air mani dalam kondisi sehat, berarti dalam kondisi sakit tertentu terus keluar sendiri, ya bukan hadas besar berarti. Dari definisi ini ya. Jadi khurujul mani ala wajhi sihhah fin naum, baik dalam setelah bangun tidur ya, saat tidur keluarnya, atau fil yaqadhah saat terjaga, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Ya. Illa maruya anin Nakhai, kecuali diriwayatkan dari seorang ulama namanya Nakhai. Ini minoritas, yang lain semuanya mewajibkan laki perempuan sama. Tapi Nakhai ini membedakan antara laki dan perempuan karena beliau berpendapat bahwa wanita itu tidak perlu mandi dari mimpi basahnya itu. Beliaunya ya, tapi jumhur mengatakan menyamakan antara mimpinya laki dan perempuan. Itu hadisnya Ummu Salamah, istri Nabi, pernah bertanya kepada Rasulullah, qalat, ya Rasulullah, al-mar'atu taro fil manam. Wanita itu juga mimpi sama dengan mimpinya laki-laki. Mithlama yaror rijal atau rojul ya. Kemudian beliau tanya, hal alaiha guslun, apakah dia harus mandi? Jawaban Nabi, na'am idza ra'at alma. Ya, mandi juga wajib jika dia melihat air. Sama juga kita laki-laki saat tidur kemudian mimpi terus bangun tidak ada air yang keluar, ya enggak wajib mandi, sama. Wanita juga sama, idza ra'at alma. Jadi syarat saat mimpi itu melihat air basahnya itu ya. Itu pertama yang membatalkan mandi, berarti harus mandi lagi. Kemudian yang kedua, al hadatsut tsani ittafaqu aidan fahuwa alaihi fahuwa damul haid. Darah haid itu membatalkan mandi besar ini. Idzan qata'a a'ni idzan qata'a wa dzalika aidan li qaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya. Kemudian dasarnya adalah para sahabat bertanya tentang haid, itu dijawab oleh Quran, huwa adzan ya, itu kotoran dan harus dibersihkan dengan mandi. Kemudian wali ta'limihil ghusl minal haid li Aisyah. Nah, jadi Nabi mengajarkan mandi ya dari haid kepada Aisyah, wa ghairiha minan nisa, dan wanita lainnya selain Aisyah ya. Waqtalafu fi hadzal bab mimma yajri majral usul fi mas'alataini masyhuratain. Bab haid ini ada dua permasalahan dasar yang akan dibahas. Nah, ini menarik. Sababu ijabit tuhri minal wat'i, yang menjadi penyebab wajibnya mandi dari hubungan suami istri itu apanya? Apakah al-ilaj, atau bahasa kita mohon maaf ya, penetrasinya, awil inzal, atau bahasa kita orgasmenya. Nah, menetapkan antara ilaj saja atau inzal atau sampai orgasme itulah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama ya. Ini kan mencari titik ya, mencari titik yang disepakati apa yang menjadikan seseorang itu wajib mandi setelah berhubungan itu. Sama dengan kasus misalnya zakat ya, teks hadisnya itu mengatakan gandum. Lah kenapa sekarang kita bayar pakai beras misalnya? Itu kan harus dicari. Kalau dalam pembahasan usul fikih namanya ada 3 tahapan ya. Pertama, takhrijul manat, mengeluarkan atau mencari apa yang pas dari yang ada teksnya sama yang tidak ada teksnya. Ini babnya kias ya, mengkiaskan sesuatu yang baku dengan sesuatu yang baru.
Itu harus dicari apa titik temunya ini. Pertama yang ketemu kan tidak hanya satu, bisa satu, dua, tiga, empat, ya. Itu takhrijul manat. Misalnya ya, bab zakat itu, sama-sama makanan pokok. Gandum itu makanan pokok, beras itu makanan pokok. Nah, kemudian ulama lain bisa jadi beda. Titik temunya itu karena nilainya, ini berharga, ini berharga. Sama juga bab khomer misalnya. Kenapa innamal khomru? Khomer zaman dulu ya hanya dibuat dari kurma dan anggur. Lah sekarang kan banyak macamnya itu. Gitu kan? Apa titik temu yang bisa disepakati? Apakah karena satu misalnya memabukkan, atau dua misalnya karena harganya yang mahal misalnya kan? Atau karena penyimpanannya yang lama misalnya, atau karena dan sebagainya. Itu namanya takhrijul manat. Enggak cukup di situ, harus dilanjutkan. Ada namanya tangkihul manat. Tangkih itu dicari yang paling mirip gitu kan. Titik temu yang paling mewakili dari sekian banyak itu. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Cari titik temu yang paling mewakili. Ya, itu tangkih. Kemudian baru berikutnya yang ketiga tahqiqul manat. Dipastikan setelah itu apa yang menjadi titik temunya, gitu kan. Dari situlah kemudian sering saya menyampaikan fikih itu kan seperti bahu jalannya ya. Jadi menyambungkan antara Quran sunnah yang baku, nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah, dan kehidupan manusia yang terus berkembang. Itu kan ada jurang itu. Bahu jalannya itu fikih sudah siap dilewati, tapi rancang bangunan jembatannya itu usul fikih ya, dan semua turunannya. Nah, takhrijul manat ini adalah pondasi dasar yang dibuat oleh para ulama supaya kita tidak liar gitu kan. Untuk bisa membangun jembatan tadi itu. Jadi masih pas gitu. Terlalu tekstual juga tidak benar. Ya, atau terlalu kontekstual meninggalkan teks itu juga salah. Bagaimana mempertemukan antara teks dengan konteks kehidupan ya, konteks kehidupan yang terus berkembang itu ya para ulama yang harus membahas itu ya. Nah, makanya kenapa Imam Syafi'i itu merumuskan yang menjadi bapak usul fikih itu beliau. Ya, beliau punya kitab pertama tentang usul fikih Ar-Risalah ya. Meskipun di situ masih secara global dibahas, belum rinci. Kemudian berikutnya para ulama ada Imam Syatibi namanya dengan kitabnya Al-Muwafaqat. Itu dasar-dasarnya di situ ada ya. Dan terus berkembang ilmu ini saat ini ya. Para ulama terus mengembangkan, termasuk mungkin turunannya itu ada tersendiri namanya fiqhul maqasid ya. Maqasid syariah, tujuan syariat itu apa? Nah, dari situ kemudian di situ ditetapkan ya, setelah proses tadi hubungan suami, apa yang kemudian menyebabkan orang itu wajib mandi? Yang sebagian mengatakan ilatnya saja, yang kedua harus ada inzalnya, antara ilat dan inzal ya. Al-mas'alatul ula ikhtalafa sahabat radhiyallahu anhum fi sababi ijabit tuhri. Jadi yang berbeda pendapat itu bukan para ulama, para sahabat. Perbedaan ini sudah terjadi sejak zaman itu. Jadi tidak bisa dibantah. Artinya sebagian sahabat mengatakan yang penting sudah ada ilat ya. Bahasa kiasannya itu bertemu antara dua khitan ya, iltaqal khitanaini gitu ya. Itu sudah wajib mandi. Meskipun belum ada airnya ya. Nah, anzala aulam di sini ya. Faminhum man ra'a at-tuhur. Sebagian mereka mewajibkan mandi itu fil tiqail hitanaini, begitu bertemu anzala aulam yunzil, baik sampai pada keluarnya air atau tidak ya. Dan itulah mayoritas para ulama mengikuti ini ya. Di antaranya Malik, wa Syafi'i, wa ashabuhu ya, rekan-rekan atau murid-muridnya. Termasuk di kalangan ahlu zahir juga ikut ini. Tapi ada kaum yang lain, wa dhahaba qaumun min ahli zahir, sebagian minoritas dari ahli zahir itu tidak mewajibkan mandi
kecuali setelah inzal. Ya, kalau nggak inzal nggak wajib. Nah, apa yang menjadi dasar perbedaannya itu? Wasabab fi ikhtilafihim, seakan ada pertentangan dua hadis ya. Di sini li'annahu warada fi dzalika haditsan tsabitan ittafaqa ahlus sahih ala takhrijihima. Dua-duanya sahih. Qala al-qadhi, qadhi berarti beliau hakim ya. Ini karena beliau hakim jadi harus memahami rumusan masalah gitu ya. Beliau hakim kan, harus menguasai masalah kan dengan banyak mazhab dan pendapat ya, sebelum memutuskan. Wa mata qultu sabit ya, selama saya mengatakan hadis itu sabit, fa inna ma a'ni bihi ma akhrajahul Bukhari au Muslim. Jadi sabit menurut beliau, istilah sabit menurut qadhi beliaunya ini penulis adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya. Majtama'a alaihi ahaduhuma hadis Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah. Bunyinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qa'ada baina syi'abihal arba', jika seorang laki-laki duduk. Jadi beliau bahasanya enggak vulgar. Ya, pakai bahasa kiasan. Jika seorang itu duduk di antara 4 istrinya, 4 itu ditafsiri ada 2 kakinya dan 2 pahanya, atau 2 kakinya dengan 2 tangannya, sebagian mengatakan. Ya, tapi beliau bahasanya enggak vulgar ya. Wa alzaqal khitanu bil khitan, bahasa beliau ya. Bahasanya khitan, enggak pakai kata vulgar ya. Wa alzaqa, dan menempelkan satu khitan dengan khitan yang lain, faqat wajabal ghuslu, maka wajib mandi ya. Itu hadis pertama. Hadis kedua, hadis Utsman, bahwa beliau pernah ditanya, ara'aitar rajul idza jama'a ahlahu walam yumni. Yumni berarti enggak keluar air ya. Faqala Utsman, yatawadda kama yatawadda lis-shalah, cukup wudu seperti wudunya salat. Kemudian beliau menyatakan, Utsman, sami'tuhu min Rasulillah, saya mendengar itu dari Nabi. Nah coba, siapa tidak percaya sahabat Utsman? Beliau salah satu khulafa rasyidin. Gitu ya. Nah ya, jadi perbedaan ini sudah terjadi sejak zaman para sahabat. Sejak zaman para sahabat. Fadhahabal ulama min hadainil haditsain, para ulama menyimpulkan ya dari membahas ya mencari mendeteksi 2 hadis ini ya. Kemudian akhirnya menyimpulkan yang satu lebih kepada mazhab nasakh. Nasakh itu berarti menghapus. Kemudian yang kedua, mazhabur ruju' ila ma alaihil ittifaq inda ta'arud alladzi la yumkinul jam'u fihi wala tarjih. Mazhab dikembalikan kepada kesepakatan saat terjadi kontradiksi yang tidak mungkin digabung juga tidak mungkin dikuatkan salah satunya. Nah, seperti apa itu? Yang jumhur, mayoritas para ulama berpendapat hadis Abu Hurairah itu nasikh li hadis Utsman. Dua-duanya kuat hadisnya. Jumhur mengatakan hadis Abu Hurairah itu menghapus hadis Utsman. Wa minal hujjah, di antara alasan jumhur adalah maruya an Ubay ibni Ka'ab. Jumhur mendatangkan hadis lain penguat ya, bahwa qala inna Rasulullah SAW innama ja'ala dzalika rukhsatan. Pendapat Ubay bin Ka'ab ini menyatakan bahwa pendapat Utsman itu adalah di awal-awal Islam dulu. Nah, itu ada rukhsah, ada keringanan. Fi awalil Islam, thumma amara bil husli. Kemudian diperintah untuk mandi. Jadi setelah awal-awal dulu selesai tahapan itu ya, baru muncul hadis Abu Hurairah ya. Jadi begitu berhubungan ya sudah, itu sudah junub, dianggap junub. Ya.
Kemudian berikutnya riwayat Abu Dawud tadi ya, yang hadis penguat dari pendapat jumhur ini. Wa amma man ra'a anna ta'arud baina haditsain hadainil haditsain huwa mimma la yumkinul jam'u fihi bainahuma wala tarjih fawajaba ruju' indahu ila ma alaihi al-ittifaq wa huwa wujubul ma' minal ma'. Nah, ada pendapat lain jika kontradiksi itu tidak bisa digabungkan ya, karena sama-sama sahih, enggak bisa dihapus salah satu ya. Itu kembali kepada kesepakatan awal wujubul ma'i minal ma'. Ya, itu alasan jumhur juga menjadi penguat. Wajibnya air itu gara-gara ada air. Artinya wajibnya mandi itu gara-gara ada airnya. Ya. Kalau nggak ada airnya nggak wajib mandi. Berarti maaf, ini alasan yang pendapat kedua ya. Alasan yang pendapat kedua. Jadi wajib mandi kalau ada airnya, kalau nggak ada ya nggak wajib. Berarti ikut hadisnya Utsman. Waqad rajjahal jumhur hadis Abi Hurairah. Jumhur mayoritas ulama menguatkan hadis Abu Hurairah, termasuk jumhur memberikan alasan lain dari sisi qiyas. Nah, qiyas tadi ya. Qalu wa dzalika annahu lamma rufi'al ijma' ala anna mujawazatal khitanaini tujibul had. Jadi jumhur mendatangkan bukti lain. Jika bertemunya dua khitan itu di bab lain selain mandi, itu hanya bertemu saja itu sudah dianggap melanggar pidana. Had ya, sudah wajib didera hukum zina. Ya. Maka dalam bab mandi sama dong gitu kan. Kalau dalam bab dera hukuman itu, cambuk itu atau rajam itu ya, itu ukurannya bukan anzala tapi ilaj gitu. Ukurannya bertemunya dua khitan. Nah, jumhur mendatangkan dengan bukti qiyas ya. Tujibul hadda wajaba an yakuna huwal mujib lil ghusli. Maka sama kan? Kalau itu sudah dianggap ya berarti ini sudah dianggap. Wa hakamu anna hadzal qiyas ma'khudh anil khulafail arba'ah. Mereka menghukumi qiyas ini diambil dari 4 khalifah. Termasuk Utsman berarti ya. Di bab hukuman itu dera ya. Bab Utsman juga pernah melaksanakan ini. Wa rajjahal jumhur dzalika aidan min hadits Aisyah li ikhbari hadzalika an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajahu Muslim. Jumhur juga punya penguat lain, hadis lain riwayat Aisyah ya, bahwa beliau mengabarkan terkait itu juga dari Rasulullah SAW, riwayatnya Muslim. Artinya secara dalil lebih kuat dalilnya jumhur ya, meskipun kita tidak bisa memaksa orang karena itu ada hadis Utsman yang juga sahih ya, yang juga sahih. Tapi kalau terbukti memang hadis Abu Hurairah itu datang belakangan dan hadis Utsman itu duluan ya, maka ya nasakh yang lebih kuat. Ya, yang datang belakangan menasah, menghapus hadis sebelumnya ya. Hadis sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua adalah ikhtalafal ulama fi sifah al-mu'tabara fi kauni khurujil mani mujiban lituhri fa dhahaba Malik ila i'tibari ladzah. Wa dhahaba Syafi'i ila anna nafsa khurujihi huwal mujib lil tuhri. Sawa'un kharaja biladza au bighairi ladza. Nah, ini pendapat masalah yang kedua yang menjadikan orang wajib mandi itu keluarnya air mani itu syaratnya bagi mazhab Maliki ada unsur nikmatnya, ladzahnya. Kalau enggak ada unsur itu enggak wajib mandi menurut Imam Syafi'i. Ya. Menurut Maliki, maaf. Menurut Maliki harus ada unsur ladzahnya, ada nikmatnya. Tapi menurut Imam Syafi'i, pokoknya air itu yang keluar mau ada rasa atau tidak harus mandi. Ya, bisa jadi orang misalnya dipukul atau disiksa tertentu sampai keluar air maninya, ya itu tetap wajib mandi menurut mazhab Syafi'i. Tapi Maliki tidak ya.
ada unsur ladzahnya baru mandi. Sebab ikhtilafnya adalah nama junubnya itu ismul junub. Ada dua hal ya sebabnya. Yang pertama ismul junub yutlaq 'alal ladzi ajnaba 'alal jihatil ghairil mu'tadah am laisa yantalik alaihi. Kata junub itu apakah disematkan kepada orang yang tidak biasa, ya seperti tadi ya, disiksa atau apa, atau disematkan kepada orang yang biasa, normal. Kalau kepada orang yang normal, yang biasa, kemudian itu faman ra'a annahu innama yantaliqu 'ala alladzi ajnaba 'ala tariqil adah lam yujib tuhur. Jika dalam kondisi terpaksa atau disiksa atau dipukul atau sedemikian rupa terus keluar, ya enggak wajib. Itu bukan dianggap junub, gitu kan? Nah, kemudian fi khurujihi min ghairi ladzah. Ya, tidak ada unsur ladzahnya. Wa man ra'a annahu yantaliq ala khurujil mani kaifa ma kharaja. Kata junub itu kalau disematkan kepada orang yang jika keluar maninya bagaimana caranya pun dianggap dia junub, ya wajib mandi. Yang penting itu keluar. Itu sebab pertama ya. Sebab kedua, menyerupakan khurujuhu bi ghairi ladza, menyerupakan keluarnya tanpa ada unsur rasa itu dengan darah istihadhah pada wanita. Karena keluarnya tidak biasa gitu kan. Nah, tidak biasa. Kemudian waqtilafuhum fi khurujid dam ala jihatil istihadhah hal yujibu tuhran am laisa yujibuhu. Nah, itu bab haid berikutnya insyaallah. Nah dari situ kemudian terjadi perbedaan itu ya. Imam Malik dan Syafi'i ini guru dan murid ini tapi beda pendapat. Imam Syafi'i sejak kecil itu muridnya Imam Malik. Tapi beliau berbeda pandangan dalam bab ini dan beberapa bab yang lain ya. Nafsu khurujihi, begitu keluar di sebelumnya, pembahasan sebelumnya kan ada beberapa yang keluar ya. Air seni, air madhi, air wadhi, dan air mani ya. 4 air ini ya. Nah jika yang keluar itu memang unsur maninya, ya Imam Syafi'i langsung wajib mandi ya. Yang terakhir sebelum bab tentang hukum hadas besar, junub dan haid, yang terakhir sedikit wa fil madzahib huwa idzan taqala min asli majarihi biladzah thumma kharaja fi waqtin akhar bi ghairi ladzah mithlu an yakhruj minal majami' ba'da an yatatahhar faqila yu'idu tuhri. Bisa jadi mungkin kasuistik ya, jika kemudian seseorang keluarnya yang pertama misalnya ada rasanya, kemudian dia mandi besar, terus keluar lagi tapi nggak ada rasa, apakah wajib mandi lagi atau enggak? Kasuistik kan, nggak semua orang begini. Tapi terbahas ya, dibahas oleh para ulama, dimasukkan dalam bab di sini. Fakila yu'idut tuhri, yu'idut tuhra, dia harus mandi lagi. Jika mungkin belum selesai ya, atau belum keluar semuanya, kemudian keluar lagi, tapi yang kedua tanpa ada unsur rasanya, dia harus mengulang mandinya. Kemudian pendapat lain tidak perlu mengulang. Wa dzalika anna hadza naw' minal khuruj sahibatul ladza fi ba'di naqlatihi wa lam tashabhu fi ba'd. Faman qala bahal ladza yujibut tuhur. Jadi yang kedua ini unsur ladzahnya harus nampak ya. Kalaupun misalnya setelah mandi ada yang keluar lagi, itu dilihat ada rasa apa enggak. Kalau enggak ada ya sudah, itu enggak perlu mandi lagi ya. Kalau tidak ada ya enggak perlu. Kalau ada rasanya harus mandi lagi. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang perlu disampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ya, silakan. Oke, monggo silakan sih.
Oke, oke. Ya. Ya. Hadis ya. Ya. Harus sampai orgasme. Ya. 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 Nah, jadi tentang madhab ya, beberapa pertemuan lalu saya sampaikan jangan sampai kita justru bingung mensikapi beberapa madhab yang ada ini ya. Jadi di era sekarang ya, perbedaan madhab ini sudah perlu disampaikan. Mungkin bagi sebagian dianggap berat karena nggak semua orang mampu membaca ya, oh ini begini. Tapi dengan banjirnya informasi ya sekarang itu, kajian kan banyak sekali. Itu perlu kita kemudian memahami beberapa pendapat yang ada itu. Kemudian artinya kita harus menaikkan level pemahaman kita ya, bacaan kita dan sebagainya. Terus kemudian kita mengenali analisa masing-masing. Secara umum ya, secara umum mengikuti jumhur itu lebih aman. Mengikuti jumhur mayoritas para ulama itu lebih aman. Nah, dan jumhur yang ada di buku ini dan di kitab yang lain itu beda-beda. Kadang jumhur itu yang mayoritas itu kadang Ahmad, Maliki, Malik. Kadang ya. Kadang Abu Hanifah kadang juga ikut jumhur sebagian pendapatnya. Kadang Abu Hanifah, Malik, Syafi'i misalnya. Ganti-ganti gitu ya. Maka coba kita deteksi mana yang jumhur ulama itu ya. Itu insya Allah lebih aman. Termasuk misalnya bab sholat ya. Orang dihitung 1 rakaat sholat itu jika lengkap sejak awal ikut Fatihah imam atau pas ruku imam. Itu kan beda pendapat. Nah, jumhur mengatakan ruku ukuran makmum ikut 1 rakaatnya imam itu jika ikut ruku tumakninah dengan rukuknya imam. Jadi meskipun tidak ikut Fatihahnya tidak apa-apa. Ada memang pendapat yang karena Fatihah itu rukun harus dari awal ikut Fatihahnya imam. Kalau tidak Fatihah berarti bukan 1 rakaat begitu. Ada memang. Tapi jumhur mengatakan itu masih 1 rakaat jika ikut ruku. Nah, patokan begitu yang harus kita pahami. Ya, berarti kalau belum dianggap 1 rakaat, ya dia harus nambah belakang. Seakan bagi pendapat jumhur dia lebih rakaatnya. Kalau ikut jumhur berarti kan lebih kan rakaatnya karena gitu kan. Nah, ya terus mana? Maka secara umum tadi ya ikut jumhur, tapi memang dalam kasus tertentu kadang kita perlu ikut yang tidak jumhur. Lihat cara analisanya dan beberapa hadis yang menjadi bukti ya penguat pendapatnya itu. Gitu nggih. Kemudian apakah boleh
kalau satu tadi sudah dianggap mendeklir saya Syafi'iyul madhab, kemudian apakah boleh ikut pendapat yang lain? Secara umum kalau sudah deklir ya ikut madhab itu. Tapi pada kasus tertentu, kondisi tertentu, waktu tertentu, bisa jadi nggak mungkin konsisten dengan madhab itu. Mau nggak mau dia harus pindah ke madhab yang lain. Pada kasus tertentu ya, kondisi tertentu. Tapi secara umum kalau dia sudah deklir ya ikut Syafi'i, ikut Maliki, ya. Tapi pasti nanti pada titik tertentu, kondisi tertentu dia ternyata pindah mazhab, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi mazhab ini bukan kelompok membedakan akidah satu dengan akidah yang lain. Jangan sampai menganggap seperti itu ya. Mazhab itu kan cara pandang ya, pendapat ya. Teksnya sama seperti tadi ya, menggabungkan zakat tadi ya. Kenapa kita pakai beras? Yang satu kenapa pakai duit? Itu karena mencari titik temu antara teks gandum dengan yang baru ini. Titik temunya ini takhrijul manat, tahqiqul manat itu ijtihad ulama. Yang paling dominan ada titik temunya itu yang diambil. Nah, jumhur memang kutul bilad, makanan pokok yang menjadi titik temu antara gandum, teks hadisnya gandum dengan kita beras. Berarti kalau kita makan yang lain selain beras, ya kita bayarnya pakai selain beras. Misalnya daerah timur sana makan pakai sagu, ya bayarnya pakai sagu. Kalau ikut mazhab ini karena kutul bilad. Tapi Abu Hanifah menilai yang menggabungkan itu qimah. Qimah itu nilai. Gandum kan bernilai. Yang baru ini juga bernilai, maka boleh pakai uang gitu ya. Bayarnya boleh pakai uang. Itu bukan jumhur. Jumhur pakai beras ya. Makanya sebagian sekarang enggak enggak mau pakai uang. Tapi dalam kondisi tertentu, daerah misalnya perkotaan, amil zakatnya itu mau bagi kesulitan. Kalau dipaksakan pakai makanan pokok ya, pada kondisi tertentu, di tempat tertentu akan kesulitan baginya. Misalnya perumahannya itu pagar tembok tinggi semua misalnya, gimana mau bagi? Contoh ya. Atau kondisi apa yang kemudian tidak memungkinkan orang untuk dibagi makanan pokok gitu. Artinya kondisi atau situasi mengharuskan pindah kepada mazhab yang lain gitu. Nah itu yang harus kita pahami ya. Kalaupun deklir enggak apa-apa, deklir saya mazhab Syafi'i misalnya, saya mazhab Maliki, sebisa mungkin mengikuti rambu-rambu yang ada di mazhab itu. Tapi karena mazhab itu bukan agama, dia hasil pemahaman seorang tokoh namanya mazhab Malik dan pengikutnya. Hasil pemahaman agama dari Imam Syafi'i dan pengikutnya. Artinya para ulama yang datang belakangan sebenarnya karena ijtihad itu tidak ditutup, mereka boleh masih berijtihad ya. Berijtihad untuk kemudian misalnya menggabungkan dua pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Atau mungkin dengan mendatangkan ijtihad baru, bisa jadi pada kondisi tertentu ya. Tapi ijtihad baru dalam hal yang bukan paten ya. Dan itu harus dibedakan nanti ijtihad itu ranahnya di mana. Apakah di hal yang pokok atau di hal yang furu atau cabang ya. Bedakan itu. Nah, dari situ harus difahami betul ya. Ya, memang kita harus terus baca dan belajar. Harus terus baca. Kemudian yang terakhir mandinya ya. Teksnya dari hadis Aisyah dan Ummi Maimunah itu bunyinya karena Rasulullah SAW idza tasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Diurut dari awal ya. Summa yufrik biyaminihi ala shimalihi. Ya, cuci tangan kedua tangan, kemudian fayaghsilu farjahu, mencuci kemaluannya.
bekas-bekasnya. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian wudu sama persis dengan wudunya salat. Tsumma ya'khudul ma fayudkhil asabi'ahu fi usuli sya'rihi. Jadi ngambil pertama langsung tangan satunya itu menyela-nyela ya. Nah, tsumma yusabbu ala ra'sihi thalatha ghurafat. Jadi langsung kepala berarti. Ya. Baru yafidul ma ala jasadihi kulli. Ya, baru kepada bagian tubuh yang lain. Sebaiknya tayamun. Tayamun itu yang mendahulukan yang kanan, wudu juga sama ya, tayamun, dan berikutnya yang kiri. Jadi teks hadisnya begitu ya. Kalau hadis Maimunah bedanya membasuh kakinya belakangan. Ya, membasuh kakinya belakangan. Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa membasahi kepala pertama kali itu bisa membahayakan kesehatan, bisa jadi kan? Kondisi tubuhnya kan sudah diawali wudhu dulu tadi kan? Masuk kaki, tangan, wudhu, kakinya juga. Itu sudah adaptasinya tubuh menerima air. Langsung kepala pun insya Allah sudah tidak apa-apa. Kecuali dia pakai hadisnya Ummu Salamah yang global, nggak pakai wudhu ya. Innama yakfiki, diguyur saja bior begitu. Itu bagi orang yang sehat-sehat saja mungkin tidak apa-apa. Tapi kondisi kesehatannya yang bisa ambruk nanti kalau tiba-tiba mandi langsung bior gitu. Suhu tubuhnya nggak sama dengan suhu air misalnya, itu bisa ambruk. Nah makanya di sini ada pilihan gitu kan. Ada, coba misalnya yang meriwayatkan mandi ini satu saja, hadisnya dari istri Nabi satu saja, nggak ada celah untuk beda, bingung kita gitu kan. Jadi itu yang kemudian dinyatakan bahwa kadang perbedaan para sahabat itu membawa rahmat bagi kita, gitu kan. Termasuk perbedaan riwayat dari satu istri Nabi dengan istri yang lain meriwayatkan tentang mandi ini. Itu semacam rahmat. Pada kondisi tertentu kita bisa mungkin maksimal, dari awal kita urut. Tapi pada kondisi tertentu kita mungkin tidak bisa maksimal, minimalis mandinya. Yang penting sah gitu. Dan itu tidak masalah, sah insya Allah. Nah dari situ kemudian kita harus memahami ternyata perbedaan para sahabat itu membawa berkah sebenarnya bagi kita generasi belakangan. Karena masih ada memungkinkan cantolan riwayat dari beberapa di antara mereka itu, dan tidak bisa disalahkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan masih banyak masalah-masalah misalnya terkait bab ini, apalagi nanti bab ubudiyah ya, bab sholat dan sebagainya itu ada perbedaan. Termasuk misalnya Jumat itu ya, azan 2 itu kan sejak zamannya Utsman bin Affan. Sejak zaman Nabi memang satu kali. Tapi sejak zaman Utsman itu karena semakin luasnya masyarakat muslim, satu kali nggak ada orang gitu kan. Nggak terjangkau, itu belum ada speaker. Nah, sekarang sudah ada speaker, sudah dengar semua orang. Nah, itu banyak nanti masalahnya yang makanya kita urut sekarang bersuci nanti. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dan kemudian kita bisa membuka ya wawasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.